Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan atau membahas terkait dengan analisis of varian untuk one way ANOVA. Jadi one way ANOVA ini biasanya digunakan untuk mengetahui beda rata-rata antar lebih dari dua kelompok populasi. Jadi kalau misalkan kita punya sekelompok populasi dan kita ingin melihat apakah ada perbedaan gitu kan dari sisi rata-ratanya, maka kita bisa menggunakan angka one way. Paling tidak lebih dari dua populasi ya, untuk menggunakan angka one way. Nah, di sini saya punya tiga kelompok populasi nih, di mana setiap populasi ini diambil sampel, gitu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah uji hipotesis, ya pastinya kita harus menggunakan data sampel ya, sampel acak. Di sini dinyatakan ya, soalnya lah ya katakanlah ya, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh, ya kan? Ada nggak sih pengaruh perbedaan kartu kredit terhadap penggunanya. Data di bawah ini adalah jumlah uang yang dibelanjakan ibu rumah tangga menggunakan kartu kredit ya dalam satuan dolar ya. Nah, 4 jenis kartu kredit dibandingkan. Jadi ada kreditnya Astra, ada BCA, ada Citi, ada Amex gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat itu apakah sebenarnya perbedaan kartu kredit ini apakah berpengaruh gitu terhadap pengeluaran gitu kan. Mungkin ibu-ibu yang menggunakan kartu BCA gitu atau Astra itu lebih boros atau sebagainya, kita tidak tahu ya karena ini datanya sampel gitu kan. Makanya kita menggunakan one way ANOVA. Yang perlu teman-teman ingat juga bahwa one way ANOVA ini juga harus memenuhi asumsi ya. Jadi asumsi one way ANOVA itu sebenarnya ya asumsi ya one way ANOVA. Jadi ANOVA one way yang pertama adalah data berdistribusi normal ya. Distribusi normal, kemudian memiliki varians yang sama. Di antar kelompoknya ini, ya antar populasi memiliki varians yang sama. Itu baru kita bisa menggunakan one way ANOVA. Dan yang jelas datanya harus sampel acak ya. Kalau nggak sampel acak, nggak bisa ya. Oke, kali ini saya akan mendemokannya dengan menggunakan SPSS. Mungkin SPSS-nya udah saya buka. Nah, di sini kalau kita menginput data ya, data seperti one way ANOVA ini ya, kalau ke SPSS itu pertama-tama kita tentukan dulu grupnya gitu ya. Jadi kita buat grup, nanti sini nilai-nilainya. Oke, mungkin kita bisa perkecil ya. Nggak bisa kecil ya. Nilainya kita kasih, di grup ini kita kasih value dulu ya. Kita kasih value. Value-nya adalah yang pertama tadi grupnya Astra, BCA, Citi ya. Astra ya. Kemudian yang kedua adalah BCA, yang ketiga adalah Citi, dan yang keempat adalah nggak pakai titik ya, Amex ya. Oke. Nah, ketika kita ingin menginputkannya karena kita udah kasih value di grup ya, kita coba kecilin ini. Ini nggak bisa dikecilin. Oh bisa. Biar nggak tap-tap ya, biar teman-teman nggak pusing ngelihat datanya. Kita coba ini ya. Ini saya harapkan teman-teman auto paham ya kalau seperti ini ya, karena sistematis banget. Oke, tadi kita mendefinisikan bahwa Astra itu kan nilainya adalah 1 ya. Jadi kita tuliskan saja 1 ya di sini ya. Ini grup 1, Astra ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5. Kemudian BCA juga sama ya. BCA karena value-nya 2 tadi kita definisikan berarti 2. Citi juga sama. 3, 3, 3. Kemudian Amex ada 4. Berarti 4 ya. Yang keempat dia.
Oke. Nah, ada 19 data sebenarnya ya. Kemudian nilai-nilainya ya, 8, 7, 10, 19, 11 ini sesuai ya Astra ya. Ini grup Astra nilai-nilainya ini gitu ya. Jadi kita tidak menginputkan datanya misalkan di sini Astra, sini BCA, sini CT, sini Amex, nggak seperti ini ya. Karena nanti teman-teman lihat ya pas kita menganalisisnya. 11, 16, 10, 12 ya. 8, 7, sorry. 8, 7, 10, 19, 11. Saya lihat ya, salah lihat. Maaf. 12, 11, 16, 10, 12. Oke, kemudian 19, 20, 15, 18, 19. Ini kebetulan ada 4 ya grupnya. Intinya kalau kita ingin menggunakan ANOVA one way ini ya, kita paling tidak punya lebih dari 2 gitu, lebih dari 2 grup. Karena kalau 2 grup kita bisa menggunakan uji beda rata-rata 2 populasi ya. Sebenarnya bisa aja kita menggunakan uji rata-rata 2 populasi ya, antara Astra BCA, Astra CT, dan sebagainya itu saling dipasangkan. Cuman kan tidak efisien gitu. Makanya kita menggunakan ANOVA. Kemudian ini 13, 12, 14, 15. Oke, data udah kita input semua. Yang harus kita pastikan juga ini ya, datanya berdistribusi normal dan memiliki varian yang sama. Oke, step pertama mungkin kita lihat dulu ya, datanya normal apa enggak ya. Caranya gimana? Caranya kita klik analyze, kemudian kita deskriptif statistik, ya. Kita explorer ya. Nah, di sini adalah yang menjadi dependent list-nya itu adalah nilainya ya. Sedangkan faktornya sendiri itu adalah grupnya. Nah, kemudian kita klik plot ya, bukan optionnya plot. Kita klik normality plot with test. Ini yang kita klik ya. Kita ingin melihat apakah datanya normal atau tidak ya. Jadi setiap grup itu normal apa enggak gitu. Coba kita lihat dulu. Ini deskriptifnya tidak perlu kita lihat ya. Atau mungkin memastikan saja bahwa Astra ini ada 5 tadi kan. Kemudian BCA ada 5 ya, CT ada 5 dan 4 ya untuk Amex. Jadi total datanya itu adalah sebanyak 19 ya. Dengan setiap grup populasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, kita karena N-nya tadi ya, N kita kan kecil-kecil ya. Astra N-nya 5 ya, BCA N-nya 5, CT N-nya 5, Amex N-nya 5 ya. Grupnya itu. N itu jumlah sampel ya. Karena jumlah sampel kecil, maka yang kita gunakan itu adalah Shapiro-Wilk ya. Shapiro-Wilk. Karena kalau Kolmogorov itu ada yang mengatakan harus lebih dari 100 ya. Intinya sampel besar lah ya. Kalau kita udah pakai sampel kita kecil ya, tiap grupnya ini, ya udah gitu. Berarti yang kita pakai adalah Shapiro-Wilk ya. Ini nggak usah kita lihat juga nggak apa-apa. Cuman kalau kita menggunakan tingkat signifikansi 5%, artinya kan alfanya adalah 0,05 ya. Ingatkan ya, kalau misalkan tingkat signifikansinya 5%, berarti alfanya 0,05. Maka kalau kita bandingkan ya, mau dia Kolmogorov atau Shapiro, ya, berarti nilai signifikansi yang di sini nih, nilai-nilai ini, baik dia Kolmogorov atau Shapiro, semuanya lebih gede ya daripada 0,05 ya. Artinya apa? Artinya datanya normal gitu. Cuman di sini Amex nggak muncul. Ya mungkin tadi karena terlalu sedikit ya. Amex itu sampelnya mungkin ya karena itu ya. Cuman kalau udah pasti sampel kecil ya, kalau kurang dari 100 ya kalau saya, pakailah Shapiro gitu ya. Nah, kita menguji tes normalitas ya. Berarti kita lihat, kita bandingkan satu persatu ya. Jadi dari Astra ya, dari BCA, dari CT, dari Amex ya. Nah,
kita bandingkan dengan alfa ini 0,05 atau alfa 5% gitu ya. Ya. Nah, kalau nilai ini ya, nilai-nilai sig ini ya, signifikan atau p-value ya bahasanya ya, bahasa statistiknya biasanya p-value itu lebih besar daripada 0,05 ya. Atau saya tulis aja deh ya, biar tidak lupa ya. Ini kita auto paham nih ya. Saya nggak mau setengah-setengah ya. Harus auto paham teman-teman ya. Jadi jika nilai signifikansi atau sig ya, atau biasanya p-value ya bacanya ya. Ini sekedar pengetahuan aja ya. Atau p-value ya. Lebih besar dari alfa 0,05 ya. Jika menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jadi kebanyakan kan tingkat signifikansi 5% ya, tapi itu sebenarnya kembali lagi ke peneliti ya. Boleh-boleh saja mau 10%, 1% ya. Nah, jika dia lebih besar, maka data atau ya data lah ya, data berdistribusi normal. Jadi data ini berdistribusi normal ya, Astra, BCA, CT ini. Karena semuanya 0,05. Bagaimana kalau dia salah satunya tidak signifikan atau dia kecil dari 0,05? Maksud saya dia signifikan ya, bahasanya kan kalau kecil dari itu signifikan ya. Kalau dia lebih besar tuh lebih besar tuh biasanya tidak signifikan. Cuman kalau kayak istilah itu kan kadang-kadang kita bingung ya. Intinya kalau dia lebih gede aja ya, dia normal gitu. Bagaimana kalau dia kecil dari 0,05? Ya berarti kita nggak bisa gunakan ANOVA gitu. Dia harus terpenuhi gitu. Mungkin teman-teman bisa apa ya namanya? Transformasi datanya gitu kan, atau mungkin ada outlier gitu ya. Jadi harus dihilangkan terlebih dahulu seperti itu. Itu treatment-treatment statistik. Dari data ini kelihatan bahwa datanya normal ya. Berarti kita bisa lanjut nih ke asumsi yang kedua nanti ya. Ini asumsi normalitas. Kemudian yang kedua nanti adalah asumsi homogenitas varians. Nanti sekalian ya kita running. Oke. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Saya harapkan teman-teman paham. Kalau nggak paham bisa komen. Sip. Selanjutnya kita lanjut ke ANOVA-nya. Jadi kalau kita ingin menganalisis ANOVA, ya, kita analyze, kita compare means. Means kan rata-rata. Nah, tadi saya bilang bahwa kita itu kan ingin membandingkan gitu, rata-rata lebih dari dua populasi. Ya kan? Nah, kita di sini kan ada, saya ulangi ya, ada analyze, kemudian ke compare means, one way ANOVA ya. One way ANOVA. Nah, dependent list-nya sama tadi ya. Dependent list ya nilai. Faktor adalah grupnya. Kita ke di sini enggak ya, nggak ada ya. Ini mungkin Duncan dan sebagainya itu tes lanjutannya ya. Saya tidak bahas di sini. Mungkin kalau teman-teman tertarik ya bisa nanti diskusi di forum kita ya. Tapi sayangnya harus sedikit mengeluarkan fee ya. Oke, kemudian option ya. Kita klik option. Nah, di sini ada homogeneity of variant test. Jadi kita centang kalau kita klik ya. Oke. Ya udah sebenarnya, langsung aja oke. Nah, ini tadi plot dari normal ya. Kita ke variance dulu. Untuk varian sendiri sama ya, seperti sebelumnya. Jadi kalau variance ya, maksudnya sebelumnya itu normal ya. Jadi membandingkannya juga kalau dia lebih besar gitu. Dia dikatakan sama, memiliki varian sama apabila nilai signifikansinya ini ya lebih besar dari alfa 0,05. Saya kopas saja lah ya, saya ubah narasinya. Jika nilai signifikansi atau v-value lebih besar daripada alfa
maka varians ya, varians populasi ya harusnya ya. Varians populasi antar grup ya, itu sama ya. Jadi baik dia grup yang BCA, grup Amex gitu ya, atau populasi di setiap grup atau di setiap populasi itu variannya itu sama gitu. Kalau kita lihat kan nilai signifikansinya ini lebih besar daripada ini ya, lebih besar daripada 0,325 ya. Sorry, ini nilainya 0,325 itu lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Artinya apa? Artinya asumsi homogenitas ini terpenuhi gitu ya. Terpenuhi. Ini mohon maaf ya, sedikit disclaimer saja ya, mungkin kalau misalkan ada rekan-rekan yang kuliahnya statistik gitu ya, dan saya penyampaiannya awam gitu ya. Ini mohon dimaklumi karena tujuan saya bukan hanya ke mahasiswa statistika saja, tapi mahasiswa di luar statistik yang belajar statistiknya tidak sedalam mahasiswa statistik ya tentunya. Kalau saya terlalu teknis, nantinya justru tidak apa namanya, tidak tersampaikan gitu ya. Yang penting kan intinya itu nilainya itu tersampaikan gitu. Artinya apa? Artinya penelitian mereka bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi bukan semata-mata ini kok nggak teknis banget, ya, anak statistik kok gini cara nulisnya dan sebagainya gitu. Mungkin ada yang komen ya. Saya perjelas, saya pertegas, YouTube ini saya dirikan khusus masyarakat umum ya. Jadi tidak semata-mata untuk orang statistik saja ya. Oke, mungkin saya lanjutkan. Jadi karena dia lebih besar ya dia terpenuhi. Jadi baik untuk homogenitas ataupun untuk normalitas ya sama ya. Dia sama-sama patokannya adalah lebih besar daripada nilai signifikansinya. Ya, umumnya menggunakan 5% atau 0,05. Oke? Nah, berarti normalitas terpenuhi, asumsi homogenitas varian terpenuhi, ya udah kita lanjutkan ke ANOVA-nya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya, babak-babak yang seru sekali ini. Ini saya hapus dulu ya, biar tidak apa ya, tidak menuhin tempat gitu ya. Ini kita kecilin aja ya. Nah, mungkin teman-teman bisa itu ya, bisa copy ini ya, kita pindahin ke Word aja di sini ya. Nah, oke. Jadi pertama-tama kita mulainya dari hipotesis gitu ya. Hipotesis statistik. Jadi H0 ya. H0 adalah, aduh salah, maaf. Mu1 sama dengan mu2 ya. Sama dengan mu3 sama dengan mu4 ya. Sama dengan mu sebenarnya. Jadi rata-ratanya sama gitu. Ya, atau tidak terdapat perbedaan belanja gitu ya. Atau tidak, apa tadi soalnya? Ya, tidak terdapat perbedaan penggunaan kartu kredit gitu ya. Kredit apa ATM tadi ya? Coba cek ya. Perbedaan kartu kredit ya. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena sama gitu. Baik rata-rata yang menggunakan BCA, ya rata-rata menggunakan apa tadi Amex ya, Citi gitu. Jadi sama gitu. Jadi secara rata-rata ini sama sebenarnya gitu ya. Kemudian kalau H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah mu I ya, tidak sama dengan mu J. Minimal sebenarnya. Mungkin gini ya. Minimal terdapat sepasang mu I tidak sama dengan mu J di mana ya I, J itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi pasangannya gitu ya. Jadi antara Astra BCA mungkin ya yang tidak sama. Artinya apa kalau tidak sama? Mungkin signifikan gitu ya.
Jadi terdapat perbedaan jadinya penggunaan kartu kredit gitu. Nah, kalau seperti ini gimana maksudnya? Jadi bisa aja ya, bisa aja antara Astra, BCA, Citi, Amex itu semuanya beda gitu loh. Tapi bisa juga nanti Astra dan BCA itu sama sebenarnya. Maksud sama itu gimana? Maksudnya adalah mau dia pakai Astra atau BCA, sebenarnya itu pengeluaran orang yang belanja atau ibu-ibu yang belanja itu sama aja gitu, nggak pengaruh gitu. Mau dia mau pakai Astra, mau pakai BCA tuh sama aja gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya, jenis kartu kredit tuh nggak ada pengaruhnya. Tapi bisa aja Astra dan Citi nanti beda gitu. Nah, itu maksud ketika kita tolak H0 atau menerima H1 gitu ya. Di sini kita pakai tingkat signifikansi 5% ya, atau 0,05 ya. Itu tingkat signifikansi ini alfa ya, guys, ya teman-teman ya. Kemudian statistik uji. Nah, ini maksud saya tadi di sebelumnya saya spoiler ya, karena apa di normalitas dan homogenitas saya nggak pakai yang gini gitu ya. Saya juga mempertimbangkan apa yang namanya durasi video ya. Jadinya kalau saya terlalu terlalu teknis ya kepanjangan gitu. Kalau misalkan teman-teman tertarik mungkin bisa gunain jasa diskusi kita ya. Statistik ujinya ANOVA ya. ANOVA di mana kita ada F hitung ya. F hitung. F hitungnya adalah ini ya 5,708. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan nilai signifikansinya saja ya. Karena kalau nilai F hitung kita bandingkan dengan nilai F tabelnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 0,008 ya. Biasanya kalau F kecil itu ya, biasanya ya, ini tidak mutlak. Kalau yang saya pelajari dulu ya, kalau nilai F kecil ya, kayak ini kan masih 5 ya, itu cenderung lebih ke, ini tolak H0 ya. Ini lebih kecil sih, sebenarnya dia gede ya, kalau tolak H0 ya. Cuman itu nggak bisa digunain patokan sih. Ya, intinya adalah kita nilai signifikansinya aja ya. Kita lihat nilai signya aja. ANOVA ya. Statistiknya ANOVA karena menguji beda rata-rata lebih dari 2 populasi ya. Nah, F hitungnya adalah sekian dan P-value-nya adalah sebesar 0,008. Keputusan karena nilai P-value yang nilainya adalah 0,008 lebih kecil daripada nilai signifikansi alfa 5% ya atau 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0 ya. Jadi kita langsung aja sih gunain nilai signifikansi ini. Untuk nilai F ya bisa aja ya kita bandingkan dengan F tabel ya. Kalau dia lebih besar maka dia akan tolak H0. Cuman karena saya di sini nggak punya F ya. Di Excel kayaknya kurang seru ya. Ya udah kita gunain aja nilai signifikansi ini sama aja ya. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya adalah karena dia tolak H0, kesimpulannya itu adalah dengan tingkat signifikansi 5% ya. Cukup bukti kurang ya. Berdasarkan data sampel cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan penggunaan kartu kredit gitu. Jadi sebenarnya beda gitu ya. Jadi Astra, BCA, Citi, Amex itu beda gitu, beda-beda. Orang yang pakai BCA mungkin pengeluarannya akan lebih banyak gitu ya dibandingkan orang yang menggunakan Amex gitu ya. Ataupun orang yang menggunakan Citi itu pengeluarannya lebih besar daripada Astra dan BCA gitu, bisa aja. Atau mungkin Astra dan BCA sama gitu ya, karena ini kan data sampel dan kita ingin menginferensi atau mengeneralisir gitu ya. Jadi dari data sampel kita ingin menyimpulkan untuk keseluruhan populasi.
Kira-kira itu sih tujuannya ya. Nah, kalau misalkan ditanya ya, kesimpulannya seperti itu ya, terus ditanya, lalu yang beda tuh grup-grup mana gitu ya? Apakah semuanya beda? Apakah ada yang sama? Kan bisa aja gitu ya, kalau dia tolak Hanol, kemungkinan dia bisa sama satu pasang, tetapi dengan yang misalkan Astra dan BCA itu sebenarnya sama ya, artinya tidak terdapat perbedaan ya. Tetapi dengan Siti dan Amek terdapat perbedaan gitu. Bisa aja seperti itu ada uji lanjutannya ya. Tadi ya kita bisa gunain Duncan test ya, seperti itu. Mungkin untuk lebih mendalam nanti kita buatkan insya Allah ya video-video selanjutnya. Atau teman-teman bisa menggunakan jasa konsultasi kita. Oke ya, begitu kira-kira untuk ANOVA One Way. Kalau masih belum jelas bisa di kolom komentar ya. Atau saya juga mau iklan sedikit ya. Jadi kita dari Hobi Start ya. Jadi komunitas Hobi Start itu menyediakan jasa olah data. Jadi teman-teman yang biasanya suka skripsi atau sebagainya ya. Misalkan biasanya kan kebanyakan pakai regresi gitu ya. Ingin konsultasi dengan biaya yang sangat murah gitu ya. Itu bisa ke kita ya. Ini IG-nya ya, SCM dan Hobi Start. Atau teman-teman kalau mau web development ya atau membangun web gitu ya dengan bahasa-bahasa tertentu bisa juga ya. Di kita juga bisa, tim kita insya Allah bisa menghandle-nya gitu ya. Di DM aja, feel free to ask ya. Jadi jangan takut untuk bertanya, untuk nanya-nanya ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau terdapat kritik dan saran juga boleh di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa di-share, di-subscribe dan dibagikan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.